Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kali ini kita akan menanggapi satu fenomena sosial lagi, yang mana ini terkait dengan satu bentuk benda yang di beberapa kebudayaan itu disakralkan atau dikeramatkan. Nah, apa itu? Yaitu adalah patung. Nah, patung di bumi Nusantara ini banyak suku, kemudian beberapa agama juga, dan kebudayaan yang mana menggunakan media patung, baik itu untuk seni, keindahan, maupun kemudian untuk sarana ritual dan lain sebagainya. Misal adalah penghayat kejawen. Mereka mempunyai satu patung, misal adalah patung Semar, ya, patung Semar. Kemudian teman-teman yang menganut agama Hindu, mereka punya patung banyak sekali ya. Ya mungkin kalau kita ambil yang mudah dihafalkan ya, seperti patung Siwa, patung Brahma, patung Wisnu. Kemudian yang kita sering lihat ya patung Ganesha ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat dari agama Buddha itu kan juga ada patung Buddha yang sedang meditasi atau Buddha yang sedang tiduran ya, seperti itu, atau sedang duduk. Nah, kemudian ketika kita memiliki patung, terutama mungkin kalau yang Hindu dan Buddha lebih aman ya, tapi kalau yang penghayat, baik itu penghayat Jawa, kejawen ataupun yang lainnya, itu akan dianggap sebagai penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala ini kemudian dikaitkan kepada satu keyakinan atau budaya di Timur Tengah zaman dulu yang sering mudahnya dikenal sebagai Arab Jahiliyah, yang mana di situ ada berhala-berhala itu juga berbentuk patung atau berbentuk batu ya, belum jadi patung ya, masih batu. Nah, apa bedanya dan apakah ini bisa disamakan? Nah, jawabannya adalah sama sekali berbeda. Kenapa? Karena konteksnya pada sebelum Islam datang dan masyarakat Arab Jahiliyah itu mereka menyembah roh-roh ya, menyembah roh-roh. Nah, mereka kemudian membuat satu berhala ya, sesembahan itu dari batu, kemudian ada kayunya, kemudian bahkan ada logam, unsur logam, dan mempunyai bahwa benda-benda tersebut ketika sudah dibuat itu di situ dia ada satu kekuatan. Nah, ada satu kekuatan. Jadi meyakini benda-benda itu di dalamnya ada kekuatan gaib, dan kemudian mereka buat sendiri, mereka kemudian sembah sendiri seperti itu ya. Mereka kemudian mengatakan bahwa ya si patung ini bisa, atau berhala ini bisa memberikan satu manfaat, bisa memberikan satu kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Nah, seperti itu. Nah, maka dia dianggap sebagai kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Nah, kalau kita mau mengambil contoh ya seperti patung Hubal itu ya, yang ada di Ka'bah dulu itu kan ya. Kemudian ya batu-batu yang lain juga. Nah, kalau dengan teman-teman kejawen, kemudian Hindu dan Buddha itu berbeda. Karena patung itu tidak dipahami secara literal bahwa di dalam batu ya, benda yang dari batu itu atau dari kayu dan bahan logam itu dan bahan yang lain ya, itu memiliki kekuatan. Tidak demikian. Itu hanya suatu simbol, dan yang namanya simbol di situ memiliki satu makna filsafat yang dalam. Nah, dari sini juga kita temukan perbedaannya ya. Arab Jahiliyah dengan kebodohannya, tetapi mereka membuat sesembahan berhala dari benda-benda seperti batu, logam, kayu yang kemudian mereka sembah sendiri. Nah, itu kan suatu kebodohan. Mereka meyakini itu bisa memberikan kebaikan atau keburukan. Sedangkan di dalam Hindu dan Buddha tidak, maupun kejawen tidak demikian. Itu hanya suatu simbol. Di situ ada makna yang dalam.
Nah, tidak secara suatu objek sesembahan yang literal. Literal artinya secara apa adanya. Ini batu, di dalamnya ada kekuatan. Batu ini bisa memberikan manfaat. Padahal dia buat sendiri. Ya, cari bahan sendiri, buat sendiri, nanti disembah sendiri. Ya, saking bingungnya, mungkin ya saking jahilnya itu tadi. Kemudian Islam datang untuk meluruskan. Nah, adapun Hindu, Buddha, Kejawen, ini simbolnya apa? Ini adalah suatu simbol yang sangat-sangat dalam. Misal Hindu patungnya Dewa Siwa, Wisnu, yang mana setiap bentuk dan setiap ukiran itu memiliki suatu makna, suatu sejarah, dan satu makna filsafat tertentu. Maupun patung Buddha yang kemudian dia itu sebagai satu pengingat untuk guru agung Buddha yang sedang bermeditasi, yang kemudian itu sebagai simbol pencerahan bagaimana kita itu harus bisa mencontoh beliau. Nah, demikian. Kemudian kita itu ini sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada beliau. Nah, seperti itu. Dan sebagai pengingat dari ajaran-ajarannya. Jadi tidak ada konsep menyembah ya kalau pada Buddha itu ya. Nah, kemudian ya memang sama-sama patung tetapi maknanya berbeda dan tidak bisa disamakan karena dari segi peradabannya pun berbeda. Arab Jahiliyah itu bangsa yang waktu itu sangat dengan kebodohan, baik kebodohan sosial maupun kebodohan ritual, berbeda, berbalik dengan sudah kedalaman filsafat dan kemudian majunya peradaban Hindu dan Buddha waktu zaman dahulu. Nah, adapun kalau kita mau menilik lagi bahwa kalau di Arab Jahiliyah itu dari segi selain filsafat ya yang tidak ada atau lebih tepatnya adalah mereka tidak memakai konsep filsafat di dalam penyembahan tersebut. Jadi itu batu agak dibentuk biar lebih rapi dikit kemudian disembah ya. Jadi misal adalah patung Hubal ya, yang ada di sekitar Ka'bah ya, itu yang dianggap sebagai dewa keberuntungan, bisa memberikan keberuntungan. Kemudian Lata itu ya dewa perempuan ya, dewa perempuan. Kemudian ada Uzza itu yang dewa perang dan dewa kekuatan. Dan ada Manat itu dewa takdir dan dewa kematian. Nah, hanya demikian. Satu dari bentuk segi ukirannya ya hanya batu dipahat sedikit ya, tidak kemudian memakai ukiran-ukiran yang rumit. Nah, kemudian kalau Hindu bisa kita lihat dari bentukannya ya, kalau Brahma ini dengan bentuk yang demikian itu menyimbolkan banyak hal. Tetapi kita lihat dari satu manifestasi utama bahwa mereka adalah satu manifestasi dari kekuatan Tuhan. Kalau Brahma itu dewa pencipta, kemudian nanti Wisnu itu yang memelihara alam, nanti Siwa itu yang merusak atau kemudian menghancurkan, tapi nanti untuk untuk diciptakan kembali untuk suatu siklus. Nanti kalau Ganesha itu ya sebagai simbol kebijaksanaan dan simbol yang penghalang rintangan-rintangan gitu ya. Sama ketika dengan Buddha itu ya. Buddha itu ya tokoh yang mencapai pencerahan, sehingga harapannya kalau dalam agama Buddha diyakini bahwa tiap orang ya tujuan akhirnya itu ya nanti untuk mencapai pencerahan itu yaitu sebagai pengingat ya, terkait dengan ajaran-ajaran cinta kasihnya, ajaran yang kemudian membawa kepada pencerahan dan ajaran-ajaran yang sifatnya juga universal. Nah, seperti itu. Nah, kalau kembali lagi ke filsafat ya, jadi kita putar-putar biar ini bisa benar-benar kita bandingkan. Di Arab Jahiliyah itu tidak ada filsafat yang mendalam, ya sifatnya animisme gitu loh. Animisme
yang meyakini bahwa benda itu punya kekuatan, punya roh, batu, kayu, apalagi logam ya. Dan kemudian patung ini dianggap benar-benar sebagai tempat dewa, benar-benar dianggap sebagai tempat roh ya, secara literal gitu. Yang disembah ya benda fisiknya itu sendiri ya. Beda dengan kalau Hindu itu kan patung itu ya murti itu satu manifestasi fisik dari Tuhan atau dari dewa, yang dewa itu adalah manifestasi dari Tuhan ya, seperti itu. Yang kemudian ya dewa-dewa itu ya itu manifestasi absolut dari Brahman ya, dari satu Tuhan yang tidak terbentuk ya, biar kita memudahkan untuk mengenal Tuhan, biar kita memudahkan untuk melakukan penyembahan ya, dimanifestasikan dalam bentuk fisik, dalam gambar, kemudian dalam patung, kemudian dalam segi filsafat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau apa namanya ya, kalau Buddha itu yaitu sebagai satu simbol kualitas batin ya, orang meditasi kan patungnya kan ya. Kemudian sebagai pengingat dan bukan untuk pemujaan minta-minta sebagaimana kalau Buddha itu dianggap Tuhan ya, tidak. Apalagi patung Buddha dianggap Tuhan, tidak. Dianggap sebagai guru agung yang mengajari kita manusia untuk bagaimana jalannya mencapai pencerahan, untuk mengatasi penderitaan ini ya, seperti itu. Sehingga kaya sekali suatu simbol yang mendalam, yang secara filosofi itu sangat kompleks, seperti itu, menyimbolkan ajaran-ajaran welas asih ya, dan apa namanya, menyimbolkan satu konsep sunyata atau konsep kekosongan ya, bahwa kalau bentuk itu yang namanya di dalam agama Buddha, kalau patung itu ya sekedar patung aja buat wasilah atau perantara penghormatan. Nah, seperti itu, atau pemuliaan kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Adapun misal patung itu lama-kelamaan rusak, tergerus atau hancur, ya nggak apa-apa, bahwa menyadari bahwa semua itu ya memang kosong, artinya adalah semua itu ada, kemudian nanti nggak ada, tapi pada dasarnya adalah dari kekosongan, kemudian nanti kembali kepada kekosongan juga. Nah, ini perlu satu pemahaman yang lebih lanjut. Nah, dan dari bentuknya ya kita lihat bahwa bentuk patung Arab jahiliyah, satu yang ketinggalan kejawen biasanya ya secara universal itu Semar. Wah, Semar ini justru luar biasa lagi. Kita tidak akan membahas siapa itu Semar, tapi kita membahas dari falsafahnya saja. Semar itu dia akan digambarkan sebagai sosok yang gendut ya. Nah, gendut ini bukan gendut hanya banyak makan, bukan, karena gendut ini perutnya besar itu menyimbolkan seorang ibu yang hamil. Tetapi wajahnya adalah wajah laki-laki. Nah, kemudian dia itu wajahnya adalah wajah orang tua, badannya badan orang tua, tapi dia punya rambutnya itu kuncung ya, agak apa namanya, maju gitu ya, maju lancip gitu. Itu adalah rambut stel anak kecil zaman dulu. Nah, kemudian beliau ini matanya menangis tetapi mulutnya tertawa. Nah, kemudian satu tangan menunjuk ke depan, yang satu ke belakang. Nah, kemudian apalagi nanti kalau dalam melakukan wayang, beliau ini kalau ketawa itu ngakak-ngakak, nanti diakhiri dengan nangis ya, diakhiri dengan suara tangisan. Nanti kalau nangis ya, beliau sedang menangis, nanti diakhiri dengan nada-nada ketawa. Nah, seperti itu. Ini adalah simbol paradoks, tapi ini simbol kompleksitas dari alam semesta, apa yang ada di alam. Ini adalah satu simbol, sebagaimana kalau pernah saya jelaskan, adalah simbol yin yang-nya orang Jawa. Ada laki-laki, perempuan ya,
ada kemudian laki-laki, perempuan, bapak, ibu, tangisan dan tawa, kemudian juga anak kecil, orang tua, ya. Dan kalau dijabarkan itu akan sama seperti yin yang-nya orang Cina, tetapi ini penggambarannya lebih kompleks lagi. Nah, itu kan kaya sekali dengan makna filsafat. Nah, kemudian kalau Arab jahiliyah, kembali lagi kepada bentuk patungnya, ya sederhana ya, kadang malah cuma batu-batu mentah aja, ya batu besar atau batu yang hitam, kasih kain ya, mungkin kemudian ya diukir secara kasar ya bentuk manusia atau hewan, tapi nggak terlalu artistik ya, seperti itu. Nah, contohnya kalau Hubal itu katanya dari batu merah ya, bentuknya bentuk manusia tapi tangan kanannya patah, nah diganti logam. Kemudian Lata Uzza itu ada yang dari sumber yang salah ambil, itu hanya batu besar atau prasasti aja ya. Nah, beda kalau dengan Hindu, Hindu itu ya misal Siwa Nataraja itu dia itu dewa Siwa yang menari dalam lingkaran api, itu sebagai simbol siklus alam semesta, dari penciptaan kemudian pelestarian nanti sampai ke kehancuran, nanti diciptakan lagi, pelestarian ya, hidup ya, kemudian ini hancur lagi ya, kemudian nanti tangan kanannya dia akan menyimbolkan kedamaian, kaki kirinya dia akan menyimbolkan menginjak kegelapan atau kejahatan, seperti itu. Nah, kemudian nanti Ganesha kepala gajah ya, itu lambang kebijaksanaan, kesabaran ya, kemudian nanti perutnya itu besar, itu bisa nyamudro, artinya adalah bisa menampung segalanya ya, seperti itu, baik buruk, laki-laki, perempuan, kemudian ya sama apapun unsur yang bertentangan di semesta ini bisa ditampung ya. Kemudian ada tikus yang ada di kaki, itu simbol keinginan yang bisa dia kendalikan. Ada keinginan tapi bisa dia kendalikan, maka diletakkan di kaki. Nah, seperti itu ya. Kalau Buddha ya jelas ya, itu simbol ketenangan ya. Kalau ada yang itu ya, ada yang duduk bersila di atas terate ya gitu. Terate kan simbol cakra juga ya, kan simbol apa namanya, kemurnian batin. Nanti tangannya itu dengan simbol mudra ya, tangan-tangan ya, tangan-tangan yang biasa posisi meditasi itu ya. Itu kalau satu tangan nanti juga ada yang menyentuh ke tanah, itu sebagai simbol pemanggilan bumi sebagai saksi pencerahan. Kemudian kalau dua tangan yang membentuk lingkaran itu dia simbol pengajaran dan meditasi ya. Kemudian matanya kalem dan setengah tertutup, itu nanti dia simbol satu ketenangan batin, kesadaran batin, dan fokus kepada dalam diri. Nah, seperti itu ya, jadi sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita membandingkan dua hal ini sangat berbeda, antara kalau kita dianggap, artinya adalah kejawen Hindu Buddha itu dianggap sebagai satu penyembahan berhala yang disesat-sesatkan, oke, kalau itu ya itu sebagai kebebasan berpendapat, tapi kita kembalikan tidak bisa dibandingkan dengan kondisi Arab jahiliyah dulu yang kemudian kondisi jahiliyah, kondisi jahil, kondisi kebodohan seperti itu, dibandingkan dengan satu arsitektur, satu pola pikir kemajuan daya nalar, sehingga bisa membentuk satu konsep filsafat yang dalam sebagai satu simbol spiritual, itu berbeda. Dua ini jangan sampai di apa namanya, jangan sampai disamakan karena berbeda ya. Misal saya di rumah ada patung pengantin Jawa Loro Blonyo, kemudian ada Semar ya, Sabdo Palon, dan ya mungkin yang lain juga, ataupun patung Buddha ya. Itu nggak bisa dong kalau mau disamakan dengan berhala. Ini berhala, sama seperti ayat Arab jahiliyah, itu sangat berbeda. Nah, kemudian misal kalau zaman dulu kok sampai
kenapa patung-patung itu dihancurkan? Ya mereka ngamuk. Mereka ngamuk. Kenapa? Ya karena itu situ ada rohnya, ada dewanya di dalam situ. Ya, itu satu bentuk apa namanya, penghancuran keyakinan juga dianggap seperti itu. Nanti kalau dihancurkan, misal ada dakwah Islam datang kemudian sampai menghancurkan patung-patung seperti itu ya, berhala itu ya mereka akan ngamuk karena mereka meyakini bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Nanti kalau dihancurkan ya kekuatannya akan berbeda, bentuknya sudah hancur kan, jadi sudah berbeda lagi. Nah kalau patung Hindu Buddha kejawen dihancurkan ya, baik itu nanti dibom teroris ya, pernah kan yang Buddha, kemudian apa kena gempa atau memang ada orang yang nggak suka dihancurkan ya sudah, nanti buat lagi, di situ nggak ada apa-apanya, itu simbol aja kok ya, seperti itu hanya simbol aja ya. Misal diyakini di situ ada dewanya ya sudah, nanti dewanya biar pergi dulu, nanti buatin lagi ya dewanya masuk lagi kan, bisa seperti itu. Dan itu sebagai makna simbolis. Nah seperti itu ya. Oke, sudah lumayan lama video ini ya. Terima kasih, ini sebagai satu ajakan pengembangan nalar berpikir dan supaya kita lebih toleran ya, lebih toleran dan lebih mendalami satu makna berbagai macam peradaban. Jangan hanya terfokus atau bahkan sampai fanatik dalam satu peradaban, satu kebudayaan, satu keyakinan tertentu sehingga kita sulit bertoleransi kepada orang yang berbeda. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.